Corriere dello Sport melaporkan bahwa absennya Calhanoglu kali ini akan semakin membebani mengingat momen musim ini. Oleh karena itu, pelatih Simone Inzaghi mengharapkan jawaban meyakinkan dari Aslani yang sejauh ini lebih baik sebagai pemain pengganti dibandingkan sebagai starter. Bersama Calhanoglu, Inter telah memenangkan 72% pertandingan mereka di Serie A yaitu 38 kali dari 53 pertandingan dalam 2 musim terakhir dengan rata-rata 2,2 poin. Inter yang baru saja meraih kesuksesan di Piala Super, akan berangkat ke Florence untuk memulai tur gila-gilaan, yang setelah melawan Fiorentina, mereka akan menghadapi Juventus, Roma, Salernitana, leg pertama Liga Champions melawan Atletico, leg C, Atalanta, Genoa, Bologna, leg 2 melawan Atletico, dan pada tanggal 17 Maret, Inter akan menghadapi Napoli. Hampir 2 bulan yang sangat sulit untuk diatasi demi mengincar Scudetto musim ini. Menurut Gazzetta dello Sport, sampai saat ini tidak ada tim di 5 liga top Eropa yang mengumpulkan poin yang sama dengan Nerazzurri, 25 poin di kandang dan 26 poin di tandang. Namun, yang juga harus dihadapi adalah risiko dampak psikologis saat menemukan Juve di +4 dalam satu malam mengingat pertandingan Juventus versus Empoli akan dimainkan lebih dulu daripada pertandingan Fiorentina versus Inter. Dilansir FC Internews, setelah assist tumitnya yang membuat Thuram mencetak gol di semifinal Piala Super melawan Lazio, Federico Di Marco juga akan terus memberikan pengaruhnya di Serie A. Pemain sayap Nerazzurri ini telah menyumbangkan 5 assist sejauh ini di Serie A, hingga saat ini belum ada bek yang mampu melakukannya dengan lebih baik dari Di Marco. Marcus Thuram yang mencetak gol pertamanya bagi Nerazzurri di leg pertama melawan Fiorentina, sejauh ini telah mencetak 8 gol di Serie A. Di era 3 poin untuk sebuah kemenangan, dia merupakan salah satu dari 4 pemain yang di musim debutnya bersama Inter di Serie A dan di Liga Champions yang mencapai 2 digit gol mengikuti Lukaku, Eto'o dan Djorkaeff. Dilansir Opta, perburuan golnya yang ke-124 bersama Inter yang memungkinkannya menyamai Mauro Icardi di peringkat ke-8 dalam peringkat pencetak gol terbanyak Nerazzurri bukanlah satu-satunya fakta tentang Lautaro Martinez yang perlu disoroti. Untuk membuktikan pertumbuhan eksponensial Lautaro, ada juga fakta bahwa Kapten Nerazzurri ini adalah salah satu dari 4 pemain yang berkontribusi dalam setidaknya 20 gol di 5 liga besar Eropa dalam 4 musim terakhir. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus telah memikirkan Piotr Zielinski melalui beberapa survei, namun kemudian mereka menyerah karena evaluasi taktis dan nilai sang pemain. Oleh karena itu, Piotr Zielinski kini tampaknya sudah sangat dekat untuk bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa lampu hijau terakhir untuk transfer permanen Stefano Sensi ke Leicester City telah tiba kemarin. Inter akan menerima 2 juta euro dari operasi tersebut. Tekad Leicester City untuk kembali ke Premier League musim depan sangat menentukan dalam keberhasilan kesepakatan tersebut. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Benjamin Pavard sangat cocok dengan sepak bola Italia, khususnya Simone Inzaghi. Menjadi penentu di Piala Super dengan asisnya kepada Lautaro, sempurna untuk pertahanan 3 bek, dan memberikan pengalaman dan kualitas. Sikap ofensif pemain asal Prancis itu patut ditonjolkan, dia selalu siap menyerang bila ada kesempatan, mirip dengan Bastoni, dan dia pasti akan menjadi nilai tambah di Liga Champions bagi Nerazzurri. Mantan bek Fiorentina, Lorenzo Amoruso kepada Radio Bruno mengatakan, pada hari Senin nanti, saya mengharapkan Nico Gonzalez tampil di atas lapangan, saya yakin Fiorentina akan mulai dengan formasi 4-2-3-1.
Ini akan menjadi pertandingan yang rumit, namun Fiorentina memiliki lebih banyak waktu dibandingkan Inter untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Lautaro Thuram adalah pasangan yang bagus, saya menyukai keduanya. Thuram membuat saya takjub dengan cara dia mengidentifikasi tim dalam hal mental. Namun kekuatan Inter juga ada di lini pertahanan, mereka mengatur lini pertahanan dengan baik dan sangat terorganisir. Iglitare kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter tetap menjadi tim yang harus dikalahkan karena mereka telah menjalani bursa transfer yang penting dan kuat, namun semuanya akan diputuskan pada bulan Maret. Nerazzurri kini akan menghadapi lawan tangguh seperti Fiorentina, Juve, Roma dan Atalanta, plus Atletico di Liga Champions. Mereka harus menahan pukulannya. Mempersiapkan satu pertandingan dalam seminggu hingga April adalah keuntungan yang bagus. Juventus dapat mencoba untuk memperpanjang atau setidaknya bertahan di sana hingga akhir. Dalam hal kualitas alternatif, Inter tidak ada bandingannya, namun keunggulan ini setidaknya di Serie A akan hilang jika Anda bermain setiap 3 hari. Saya menempatkan Inter bersama dengan Bayern dan City di antara favorit di Liga Champions. Simone Inzaghi adalah salah satu pelatih top di dunia dan tahu bagaimana mengelola komitmen ganda mingguan. Dia mengonfirmasi hal ini di Piala Super. Dia menempatkan para pemain di tempat yang tepat dan membuat mereka menampilkan yang terbaik. Dilansir FC Internews, saat ini status Xavi sebagai pelatih Barcelona sedang tidak seimbang, namun Barcelona akan melakukan penilaian pasti di akhir musim nanti. Mereka akan memperhitungkan perkembangan di Liga Champions dan meraih trofi atau tidak. Sementara itu, nama pelatih Bologna, Thiago Motta menjadi salah satu profil yang paling diapresiasi oleh Presiden Barcelona untuk menggantikan Xavi sebagai pelatih Barcelona. Dilansir FC Internews, pelatih baru tim nasional Chili, Ricardo Garcia dalam konferensi pers berbicara tentang Alexis Sanchez yang tidak mendapatkan banyak ruang di Inter dengan mengatakan, ini adalah keputusan pelatih Simone Inzaghi untuk tidak memasukkannya ke lapangan, saya tidak akan mengajukan permintaan apapun kepadanya. Jika pemain dalam kondisi baik, tidak mengalami cedera dan berlatih dengan baik, kegagalan untuk dipanggil adalah hal yang bersifat teknis. Staf teknis tim nasional adalah satu hal, pelatih klub yang membuat keputusan adalah hal lain. FC Internews melaporkan bahwa Inter memenangkan 4 pertandingan pertama yang dimainkan pada tahun 2024, 2 di Liga dan 2 di Piala Super. Mereka belum pernah memulai tahun kalender dengan 4 kemenangan dalam 4 pertandingan pertama sejak tahun 2017 dengan Stefano Pioli di bangku cadangan. Saat itu, mereka mencapai 5 kemenangan. Alessandro Calori kepada Supernews mengatakan, saya yakin pertarungan antara Inter dan Juventus akan berlangsung hingga detik terakhir. Mereka adalah tim yang memiliki sesuatu yang ekstra. Inter telah menjadi dewasa, mereka menjadikan kolektif sebagai kekuatan mereka memiliki pemain-pemain hebat bahkan di bangku cadangan. Lautaro Martinez adalah simbol tim ini, dia sangat kuat, namun keseluruhan skuadnya lengkap. Simone Inzaghi telah berkembang lebih jauh sebagai pelatih dan menjadi pemandu yang aman untuk grup ini. Di sisi lain, Juventus sedang menjalani kejuaraan hebat yang mungkin tidak disangka banyak orang. Eugenio Fascetti kepada Radio CRC mengatakan, tahun lalu Napoli mendominasi, tahun ini Scudetto akan jatuh ke tangan Juve atau Inter karena meskipun tim Nerazzurri memiliki segalanya, Juventus memiliki karakter di sisinya. Saya akan memberikan 10% lebih banyak untuk Inter. Satu-satunya masalah adalah menjaga kondisi tim hingga akhir kejuaraan karena mereka memainkan banyak pertandingan. Ayah Valentin Carboni kepada IFS TV mengatakan, saya berharap suatu hari nanti Inter akan memanggilnya lagi. Dia sekarang memberikan segalanya untuk Monza, karena mereka telah mempercayainya sejak Galliani memintanya.
Tapi mimpinya adalah menjadi pemain Inter. Dia ingin melakukannya dengan baik setiap hari untuk menerima panggilan dari Simone Inzaghi atau klub untuk kembali dan pensiun bersama Inter. Maicon kepada Sky Sport mengatakan, Inter menjalani kejuaraan yang bagus. Tahun lalu mereka mencapai final Liga Champions ketika tidak ada yang mempercayainya. Namun ketika Anda ingin melakukan sesuatu dengan baik, Anda bisa melakukannya dan mereka telah menunjukkannya. Tahun ini mereka mendatangkan pemain seperti Marcus Thuram, yang tidak diharapkan oleh siapapun akan sekuat itu. Satu hal yang mengingatkan saya pada tim tahun 2010 adalah mereka memiliki pertahanan yang bagus, lalu di depan ada Lautaro Martinez yang merupakan striker hebat, dan saya harap mereka bisa memenangkan Liga Champions. Valentin Carboni sedang mengukir ruang penting untuk dirinya sendiri di Monza. Inter terus mengamati penampilannya untuk musim depan, namun tidak ada kekurangan peminat. Klub Nerazzurri meminjamkannya dan ingin mempertahankan kendali atas bandrol harga playmaker asal Argentina tersebut, namun West Ham sudah mengincar bakat kelahiran tahun 2005 itu. Klub asal Inggris itu seperti dilansir TC Sports, telah mengajukan tawaran biaya formal sebesar 14 juta euro untuk segera memboyongnya dari Monza dan Inter. Corriere dello Sport melaporkan bahwa hanya akan ada satu yang tersisa dari 3 gelandang awal Nerazzurri, yaitu Henrikh Mkhitaryan, dan bagi Simone Inzaghi, Mkhitaryan adalah pemain yang tidak tersentuh. Pemain asal Armenia ini sangat menentukan dalam fase build-up dan fase bertahan berkat kecerdasan taktisnya. Musim lalu dia menjadi penentu di Florence pada laga terakhir yang memberi Nerazzurri kemenangan 4-3. Sekarang semua akan diserahkan pada Mkhitaryan untuk memimpin lini tengah bersama Aslani dan Fratesi. Inter kembali berlatih hari ini menjelang pertandingan melawan Fiorentina. Baik Denzel Dumfries dan Alessandro Bastoni mengambil bagian dalam seluruh sesi latihan bersama grup, oleh karena itu mereka dapat dipertimbangkan untuk dimainkan sepenuhnya oleh Simone Inzaghi pada pertandingan tersebut. Sementara itu, Barella berlatih secara terpisah hari ini, namun tidak ada masalah fisik di balik pilihan ini, dia hanya ingin mengelola energinya. Oleh karena itu, dia direncanakan akan menjalani latihan pribadi selama beberapa hari sebelum kembali ke kapasitas penuhnya untuk pertandingan langsung melawan Juventus pada tanggal 5 Februari nanti. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Chamano kepada Top Calcio mengatakan, para pihak berupaya mencapai kesepakatan agar Lautaro dan Inter bahagia. Jika Anda bertanya kepada saya apakah ada kesepakatan, saya katakan tidak, kami sedang mengupayakan kemungkinan tersebut dengan tujuan untuk mencapainya. Kami tenang, dia punya kontrak yang masih tersisa beberapa tahun lagi dan masih ada ketenangan yang luar biasa. Lautaro bahagia di Inter dan bermain untuk meraih peluang juara, baik di Italia maupun di Eropa. Diskusi mengenai perpanjangan kontrak tidak hanya bergantung pada rasa cinta yang dimiliki Inter terhadapnya dan itu dia melakukannya untuk Inter, tapi dia adalah seorang profesional yang bekerja dan kami harus bekerja dengan benar untuk mencapai kesepakatan. Yang perlu diketahui oleh fans Inter adalah dia baik-baik saja di Inter. Jika kami harus memperpanjang perjanjian dengan klub, kami berdua akan senang. Saat ini Lautaro adalah salah satu dari 3 penyerang tengah terbaik di dunia. Pemain saya adalah pemain Inter dan saya berbicara tentang gol-golnya, kontribusinya kepada Inter dan sepak bola Italia. Sebuah tim dari luar negeri bisa menawarkan banyak hal. Lautaro berada di Inter karena dia sangat suka berada di Inter dan Anda bisa melihatnya ketika dia mencetak gol, bagaimana dia memandang para penggemarnya. Tugas saya adalah mencapai kesepakatan sehingga dia bisa melakukan tugasnya sebaik mungkin. Situasi dengan Inter sangat membahagiakan, kami hanya memikirkan Inter. Kami belum mencapai kesepakatan, tapi mari kita lihat apakah kami dapat menemukannya dengan bekerja keras. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub dan sang pemain memiliki hubungan yang sangat baik.
Jika Anda menjadi kapten di usia 26 tahun, Anda akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Dia tidak memikirkan kemungkinan lain selain Inter, tapi yang terpenting adalah memiliki kesepakatan sehingga dia tenang dan itu merefleksikan nilai yang dimilikinya di Inter dan sepak bola Italia. Saat ini dia 100% adalah pemain Inter, tapi jika Anda bertanya kepada saya apakah ada kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak, saya akan menjawab sejujurnya, tidak, tapi kami sedang bekerja. Dia menelepon saya setiap hari, tetapi dia tidak mendengarkan kemungkinan apapun karena dia fokus pada Inter. Tidak ada kekhawatiran yang muncul di Inter setelah pernyataan agen Lautaro, Alejandro Chamano yang menjelaskan bahwa masih ada yang kurang sebelum meresmikan perpanjangan kontrak kliennya dengan Inter. Menurut Sky Sport, perkataan sang agen bersifat tidak langsung, perasaan yang muncul dari pemain dan klub adalah tidak akan menjadi masalah untuk mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari negosiasi yang tidak dapat dikompromikan. Dilansir FC Internews, meski perkataan agen Lautaro Martinez, Alejandro Chamano yang menegaskan bahwa masih belum ada kesepakatan tentang pembaruan kontrak Lautaro, namun, optimisme pembaruan Lautaro Martinez tetap utuh. Kedua belah pihak memiliki kemauan yang sama dan kesepakatan dipercaya akan segera tercapai. Di balik perkataan sang agen, secara ringkas terdapat perbedaan pendapat mengenai bonus dan angka akhir dari kesepakatan. Inter telah menawarkan perpanjangan sebesar 8 juta euro bersih ditambah bonus terkait dengan hasil tim, yang tidak semuanya mudah dicapai. Chamano malah meminta agar dengan bonus tersebut angka akhirnya menjadi 10 juta euro per musim dan bonus tersebut juga dikaitkan dengan performa pemain, seperti jumlah gol atau assist atau eksploitasi pribadi lainnya. Ide mencapai gaji akhir itu lahir dari perbandingan dengan pesepak bola Serie A lainnya yaitu Victor Osimhen yang baru saja memperbarui kontraknya dengan angka 2 digit, dan Dusan Vlahovic yang mulai musim depan akan mengantongi 12 juta euro per musim. Alessandro Diamanti kepada Sky Sport berbicara mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh agen Lautaro Martinez. Alejandro Chamano dengan mengatakan, itu bukan kesalahan pihak agen, ini kesalahan siapapun yang membuat dia membicarakan hal itu. Lautaro tidak pernah membuat saya merasa dia punya masalah untuk bertahan di Inter. Jadi kita perlu memahami alasan pernyataan tersebut dari agennya. Jika dia pergi ke tim seperti PSG atau Real Madrid, dia tidak akan aman bermain sebagai starter. Stefani Dalmat dalam magazine Pragma.com mengatakan, saya menyarankan Marcus Thuram ke Nerazzurri pada bursa transfer musim dingin lalu, dan Nerazzurri berhasil mendapatkannya secara gratis di musim panas. Itu adalah kudeta yang luar biasa, banyak yang skeptis karena mereka tidak mengenalnya, tapi saya telah mengamatinya di Jerman dan di tim nasional Prancis, dan saya tahu bahwa dia bisa menjadi pemain yang cocok untuk Inter. Paruh pertama musim ini cukup menggembirakan, dia masih punya ruang untuk berkembang, dan dia akan menjadi pemain hebat untuk Inter. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak seperti pertandingan di Riyadh saat melawan Napoli, pelatih Simone Inzaghi akan mendapatkan kembali Alessandro Bastoni dan Denzel Dumfries untuk pertandingan melawan Fiorentina. Bastoni telah melanjutkan latihan di Pinetina dengan latihan individu untuk pulih dari ketegangan otot yang dideritanya di Riyadh, sementara Dumfries tidak berpartisipasi dalam latihan kemarin, dia meminta cuti karena alasan pribadi. Namun, bagi keduanya, penggunaan terbatas melawan Fiorentina dapat dipertimbangkan, mungkin dari bangku cadangan untuk menghindari risiko menjelang derby Italia. Karena banyaknya pemain yang absen, pemanggilan Giacomo Stabile dan Alexander Stankovic sepertinya sudah tidak bisa dipungkiri. BP Marotta kepada Inside Saudi mengatakan, sebagai sepak bola Italia secara keseluruhan, kami melihat adanya nilai dalam membangun merek kami di luar negeri, dan Arab Saudi adalah peluang besar. Kita menyaksikan gairah besar terhadap sepak bola di dunia Arab,
dan Arab Saudi sedang mengerjakan model sepak bola yang akan memiliki banyak nilai, daya tarik dan akan sangat menarik. Ini jelas merupakan strategi yang tepat, hal terbaik untuk strategi jangka panjang. Bagi sepak bola Italia, sangat penting untuk menciptakan hubungan simbiosis, carilah pengusaha dan bisnis lokal di Arab Saudi yang bisa berkontribusi terhadap stabilitas sepak bola Italia. Dilansir FC Internews, semuanya sudah siap untuk transfer Stefano Sensi ke Leicester City. Jika tidak ada kejutan, sang gelandang akan berada di Inggris pada akhir pekan ini untuk memulai petualangan barunya. Sementara itu, agen Sensi, Beppe Rizzo sedang menyelesaikan kontrak kliennya yang menginginkan kontrak berdurasi 3,5 tahun, namun Sensi mungkin harus puas dengan durasi 2,5 tahun, mengingat masalah fisik yang berdampak negatif pada karirnya mengundang pihak Leicester City untuk berhati-hati. Kedua belah pihak saat ini sedang menyelesaikan rincian birokrasi, Leicester City sedang mengatur kedatangan Sensi dan kunjungan medis. Oleh karena itu, kesepakatan yang sudah digariskan harus diselesaikan malam ini. Gianfelice Facchetti kepada Radio Firenze Viola mengatakan, setelah Conte narasinya adalah Inter merupakan sebuah tim yang harus menjual semua pemain besarnya, namun sebaliknya Marotta berhasil melakukan pekerjaan luar biasa, dengan pembelian tertarget dengan status bebas transfer, dan mereka berhasil mencapai final Liga Champions. Musim ini saya tidak percaya bahwa Juventus akan mempertahankan kecepatan ini, bahkan jika mereka tetap menjadi tim dengan gaji tertinggi dan kemungkinan ekonomi terbesar di Italia. Pertandingan di Florence, saya harap gangguan pada Piala Super tidak merugikan tim, terlebih lagi, secara historis, pertandingan tandang di Fiorentina selalu merupakan hal yang tabu. Namun saya yakin, Barella dan Calhanoglu akan digantikan sebaik mungkin. Francesco Repice kepada news.superscomese.it mengatakan, sulit membayangkan bisa memenangkan Scudetto tanpa memiliki lawan yang setara. Tahun lalu hal itu terjadi di Napoli, tapi itu pengecualian. Inter telah menemukan lawan yang sangat solid, namun menurut saya mereka tetap menjadi tim terkuat dan terlengkap. Kemajuan Juventus mengejutkan saya. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan Juve juga merupakan konsekuensi langsung dari kerja keras yang dilakukan di tingkat junior, dan arsitek dari semua ini adalah Allegri, yang menampilkan yang terbaik dari sebuah tim, khususnya di lini pertahanan dan lini tengah. Dalam hal mengelola grup, Allegri kini berada di level pelatih seperti Ancelotti dan Mourinho. Sky Sport melaporkan bahwa Benjamin Pavard menjadi yang pertama di antara bek tengah yang memenangkan duel di area pertahanan, presisi dalam passing vertikal dan presisi dalam passing jauh. Thiago Motta dalam konferensi pers mengatakan, di antara semua pertandingan yang telah kami mainkan, pertandingan pertama melawan Milan adalah salah satu dari sedikit pertandingan yang sulit untuk dimainkan. Mereka adalah salah satu kandidat Scudetto, mereka selalu memulai dengan sangat kuat. Pada hari Minggu nanti, kami harus mencoba memaksakan permainan kami, dan mencoba bertekad untuk menerapkan apa yang telah kami persiapkan. Dilansir FC Internews, Thiago Jallo dalam konferensi pers mengatakan, saya merasa Juventus adalah tim yang ingin memberi saya kesempatan besar. Saya senang berada di sini, di klub hebat dengan sejarah hebat. Saya pikir saya melakukannya dengan baik dengan menandatangani kontrak dengan Juventus. Kami harus melakukan pekerjaan dengan baik, kami memiliki kejuaraan yang berkualitas, kami ingin menang dan kami harus melakukan segalanya. Ini adalah kejuaraan yang sulit, penting untuk memainkan setiap pertandingan dengan baik dan saya pikir kami memiliki kualitas untuk memenangkan Scudetto.